Perkara TikToker Bima Yudo Saputro yang melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah Provinsi Lampung terkait pembangunan infrastruktur belakangan ini pun menjadi sorotan publik. Selain dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat Lampung yang pada akhirnya polisi pun mengatakan tidak menemukan unsur pidana. Bima pun mengaku jika orang tuanya mendapatkan intimidasi. Apa yang menimpa Bima dan juga keluarganya bahkan sampai mendapat perhatian dari orang-orang besar. Salah satunya adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas, seperti apa pesan dan juga dukungan dari Hotman Paris terhadap Bima atas perkara yang kini tengah mendera dirinya dan juga keluarganya? Bagaimanakah reaksi publik yang sampai membuat berbagai konten parodi terkait infrastruktur jalanan Lampung yang rusak? Seperti kepeduliannya terhadap Bima Lampung, bagaimana pula sepak terjang Hotman Paris yang meskipun seorang pengacara kelas atas, namun tetap memperhatikan dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan hukum. Bagaimanakah tegasnya Hotman Paris yang tidak pernah main-main untuk membungkam pihak-pihak yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca kritikannya kepada pemerintah Provinsi Lampung terkait pembangunan infrastruktur yang viral di jagat maya, TikTokers asal Lampung Bima Yudo Saputro mengalami berbagai permasalahan yang cukup pelik. Tak hanya dilaporkan ke polisi, Bima mengaku jika orang tuanya pun mendapatkan sejumlah intimidasi. Yang terbaru, Bima dilaporkan ke polisi oleh advokat Ginda Ansori yang belakangan diketahui sebagai tim kuasa hukum Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Dan pada akhirnya, pihak Polda Lampung pun juga mengatakan tidak menemukan unsur pidana atas perbuatan Bima yang dilaporkan ke polisi. Sehingga polisi pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan. Namun, sebelum polisi menetapkan tidak menemukan unsur pidana, sebelumnya Bima pun juga memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh. Salah satunya adalah pengacara Hotman Paris Hutapea. Lewat unggahan video di media sosial dengan tangan terbuka, Hotman pun juga meminta Bima untuk menjelaskan permasalahan yang kini dia hadapi. Ia pun juga bersedia untuk membantu Bima dan mengatakan kepada sang pemuda untuk tidak takut dalam mengungkapkan kebenaran. Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? Ya, DM saya terangin kasusmu. Ya, Anda dari Australia, aku juga dia bola dari Australia. 4 tahun di Australia. Salam dari Bondi Beach. Dulu aku tinggal di Bondi Beach, Mosman juga, ya, dekat Military Road. Okay. Kantor saya di Martin Place di pusat kota Sydney. Oke, Bima, DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut, hidup hanya sekali. Nyali, dia tuh musuh-musuh gua tenang, gua senyum, tapi gua lawan pelan-pelan. Jangan pernah mulai nyinyir. Kalau boleh, lawan semua dengan prestasi. Menyusul viralnya pemberitaan ini juga menarik perhatian banyak publik figur dan juga selebriti di tanah air. Salah satunya adalah
Dr. Richard Lee yang secara langsung terjun ke lapangan, tepatnya di depan kampus ITERA untuk melihat kondisi jalanan. Dengan gaya satir, ia pun turut memberikan pandangannya terkait jalan yang memang terpantau tidak cukup baik tersebut. Ini jalannya bagus nih. Ih, kalian ini sembarangan ngomong nih, bagus nih semuanya nih. Nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Kalian ngetekin video apa? Kita nggak boleh cari-cari kesalahan orang. Jalan di situ tuh bagus tuh. Yang di sini dikit doang yang jelek, dikit doang. Lagian mungkin yang di sini tuh memang programnya, soalnya kan di depan kampus tuh. Ya, jadi supaya mahasiswa itu nggak ngebut. Soalnya mahasiswa itu kalau nggak di kayak gini ngebut-ngebut suka mungkin mencegah mahasiswa supaya nggak pakai mobil sport mungkin. Positif thinking aja. Saya lihat jalannya nggak penting-penting amat juga ya, nggak di tengah kota soalnya. Yang ngelintas kan hanya orang-orang tertentu aja yang mau kuliah, yang ya nggak sengaja lewat gitu ya. Jadi ya nggak penting-penting banget. Bohong ah, jalan di kota Lampung bagus-bagus semua kok. Banyak anak-anak. Banyak anak-anak nyebrang kan kesian, mau sekolah. Truknya aja sampai minggir loh. Truknya minggir. Seperti diketahui, permasalahan ini pun juga menjadi heboh setelah Bima menyuarakan aspirasinya melalui sebuah kritik terhadap berbagai masalah pembangunan di daerahnya di Lampung. Salah satu kritiknya ialah mengenai infrastruktur Lampung yang belum terbangun secara maksimal dalam menunjang kenyamanan masyarakat. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru kan, itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Tak hanya dari Hotman Paris saja, Bima pun juga mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat umum. Ya, kini bermunculan video meme warga yang menggambarkan parahnya kerusakan jalan-jalan di Lampung. Mulai dari video warga memancing di kubangan jalan yang rusak, hingga berenang di kubangan air di tengah jalan. Bahkan ada pula warga yang berterima kasih kepada Bima. Setelah apa yang ia lakukan, perbaikan jalanan pun akhirnya dilakukan. Emang parah bener ya? Asli gila, enak bener macam di rupiah ini ya. Luar biasa. Jangan-jangan di sebelah sana ada paus nih. Pulang lumayan dapat 2 lele, ya akhirnya bisa makan lele. Oh, tambah 1 ya. Makasih ya, alhamdulillah. Iya, nggak nyesel saya ke Rumbia dapat lele 2 saya. Enak saya nanti malam nggak makan hati makan lele. Iya Jie. Jadi mah gara-gara kamu sekarang jalan raya Lampung Utara sekarang udah dibenerin ya. Takut ya Pak Jokowi datang ya. Makasih Bima, makasih banget. Seperti kepeduliannya terhadap Bima Lampung, bagaimanakah sepak terjang Hotman Paris Hutapea sekalipun ia seorang pengacara kelas atas, namun tetap memperhatikan dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan hukum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti halnya yang ia lakukan terhadap Bima Lampung, kiprah Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara memang tidak dipungkiri adanya. Bukan hanya menangani perkara publik figur dan pejabat saja, Hotman pun juga kerap kali turun tangan untuk membantu rakyat kecil dalam mencari keadilan. Selain di Kopi Joni Jakarta, ia pun kini memiliki sebuah program bernama Hotman 911 yang khusus membantu kasus-kasus yang sudah menyentuh hak asasi manusia di tengah masyarakat. Yang mana merupakan bantuan hukum secara gratis di sejumlah kota terhadap kasus yang menyentuh hati nurani dan juga hak asasi manusia. Program Hotman 911 adalah program di mana itu hanya nama formal dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, memberikan bantuan hukum untuk kasus-kasus yang viral, yang menyentuh, yang benar-benar keterlaluan gitu loh, menyentuh hak asasi manusia. Walaupun saya sukses sebagai pengacara bisnis, itu sudah lama. Di Palembang ada yang nangis-nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang histeris. Memang keadilan itu di Indonesia sangat mahal. Keadilan itu di Indonesia sangat mahal. Kasihan lihatnya. Memang itu khusus yang tidak mampu menyewa pengacara, khusus yang lemah. Gue udah kaya, udah cukup lah. Ya, jadi sebagian waktunya disisihkan nggak apa-apa lah. Toh juga saya tidak perlu persiapan, kan udah otomatis dari otak saya gitu loh. Tidak dipungkiri, jika Hotman Paris tidak pernah gentar untuk menghadapi berbagai macam kasus hukum demi mengungkapkan sebuah keadilan. Termasuk saat berdiri paling depan untuk membela Vena Melinda dalam kasus dugaan KDRT dan juga perceraian dengan suaminya Ferry Irawan. Bahkan berkali-kali Hotman Paris pun membuat gebrakan hingga pihak lawan seolah ketar-ketir. Tak hanya dalam kasus perceraian saja, Hotman pun juga turun tangan membela Vena dalam kasus tindak KDRT yang kini menjadikan Ferry sebagai tersangka dan ditahan. Meskipun kerap mendapatkan pertentangan dari keluarga Ferry, namun Hotman Paris pun tetap paling depan untuk mendampingi Vena mendapatkan keadilan. Kasus Ferry Irawan mah kasus kecil bagi saya mah. Yang menghadapi persidangan bukan kita, tugas kita udah selesai. Yang menghadapi itu jaksa. Ya, peranan saya udah selesai. Jaksa yang berperan, nanti Vena Melinda hanya dipanggil sekali jadi saksi pelapor, udah selesai. Selanjutnya jaksa yang berperan. Selama ini pengacaranya Vena itu selalu merendahkan kepada Ferry. Ya, Mami juga nggak terima ya. Selalu dihina terus, belum tentu kebenarannya, belum terbukti. Karena belum ada dari sidang, harusnya dia mendamaikan sebagai pengacara yang hebat. Tapi ini malah menjerumuskan. Aku korban KDRT, tapi aku nggak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama Satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali, security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar. Ini bukan imam saya. Di balik sosoknya sebagai pengacara yang membela masyarakat kecil, seperti apa tegasnya Hotman Paris yang tidak pernah main-main untuk membungkam pihak-pihak yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel
YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Di balik sosoknya sebagai pribadi ceria dan kerap membantu masyarakat kesulitan, namun jika ada pihak yang mencari-cari masalah, apalagi sampai mencederai nama baiknya dengan fitnah, siap-siap untuk diusut hingga tuntas. Hal itulah yang terjadi kepada seterunya Rasman Arif Nasution yang dilaporkan oleh Hotman ke polisi bersama kliennya Iklim Hakim atas dugaan pencemaran nama baik. Sejak dilaporkan oleh Hotman Paris ke Bareskrim Mabes Polri pada 10 Mei 2022, kasus ini pun seolah membuahkan hasil positif untuk Hotman. Hingga akhirnya Rasman pun ditetapkan sebagai tersangka. Benarkah Rasman yang dulunya selalu koar-koar, kini ia pun tengah ketar-ketir untuk memikirkan langkah selanjutnya untuk menghadapi kasus hukum atas laporan Hotman. Memang benar, Hotman telah menerima 2 tembusan surat, yaitu surat dari Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri yang dialamatkan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung tentang pemberitahuan penetapan 2 orang sebagai tersangka dalam laporan polisi, di mana pelapornya adalah Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Proses pemeriksaan sebagai saksi, lidik, pemeriksaan sebagai saksi, sidik, sampailah hari Minggu kemarin. Saya sudah tahu duluan, saya santai-santai aja. Minggu kemarin saya telepon Kanit yang juga penyidik Cyber Bareskrim Mabes Polri, Saudara AKBP Dodi Haryansa, yang mengatakan bahwa hasil gelar setelah konfrontir tetapkan 2 tersangka, yaitu saya Rasman Arif Nasution dan saudara Iklima atau Putri Iklima Aprilia atau Iklim Hakim. Apakah saya terkejut? Tidak. Kenapa saya tidak terkejut? Karena saya sudah menduga something wrong. Tapi biarlah itu berproses. Apakah saya menyalahkan Polri, institusi? Tidak. Oknumnya nanti saya akan ungkap satu persatu. Saya insya Allah tidak gentar. Sebelum ngomong mikir dulu, hadapi proses hukum dari saya. Semua tuduhan sama saya adalah fitnah. Hotman bukan tipe laki-laki seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.